perdana gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani terhadap pengusaha skincare Reza Gladys akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Nikita menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah dengan alasan bahwa reputasinya telah tercemar akibat kasus yang dilaporkan Reza. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menunda persidangan selama 2 minggu untuk memanggil para tergugat, termasuk Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung yang tidak hadir dalam persidangan. Ya, jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya Nikita Mirzani dengan gugatan Wan Prestasi kepada klien kami ya Dr. Reza Gladys. Pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak itu 21 itu Kapolri, tentu turut 2 Jaksa Agung dan PT Universesa tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di pengadilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standarnya peradilan yang ada saat ini. Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian sampai ini. Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini, bisa jadi seperti itu. Fahmi Bahmid menjelaskan bahwa gugatan Wan Prestasi bertujuan untuk menguji keabsahan perjanjian lisan serta dugaan kerugian yang dialami kliennya. Nikita mengklaim bahwa dirinya mengalami kerugian besar akibat kasus tersebut, termasuk pencemaran nama baik dan kesulitan mencari nafkah bagi ketiga anaknya karena mendekam di dalam penjara. Nikita mengajukan gugatan ini, Nikita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani seperti itu. Wan Prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya Wan Prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Reza Gladys, muncul kebingungan terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika memang benar ada perjanjian yang sah, pihaknya akan meminta masing-masing pihak yang terlibat untuk membayar 50 miliar rupiah sebagai bentuk penyelesaian. Pernyataan itu pun menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, mengingat sebelumnya pihak Reza telah menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kita melihat adanya gugatan Wan Prestasi soal perjanjian kerja bersama ya. Dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu. Dan mengetahui. Ya, kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan Wan Prestasi. Nanti kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung
yang bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolda Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Lebih lanjut, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus P. Sembiring, menyatakan bahwa tuduhan Wan Prestasi sebesar 100 miliar rupiah yang berkembang di publik tidak benar. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan pelanggaran perjanjian dan berharap konflik ini dapat segera diselesaikan secara baik tanpa memperpanjang polemik yang merugikan kedua belah pihak, terutama dalam aspek bisnis. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan, yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan sebagainya, seperti itu. Satu yang harusnya, Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya kejadian November. Terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan, saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di pengadilan perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan. Seperti itu. Sidang kemarin juga menarik perhatian publik karena kehadiran 2 artis senior, Emma Waroka dan Tessa Mariska, yang datang untuk memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Tessa bahkan sempat meneriaki kuasa hukum Reza Gladys dan mempertanyakan keberadaan kliennya. Di sisi lain, Emma Waroka menyatakan harapannya agar kasus yang menjerat Nikita bisa menemukan keadilan yang sebenar-benarnya. Hari ini Mas Hadir di sebelah ini. siap kami sehat ya. Makasih banyak atas dukungannya. Sama-sama, aku senang banget bisa ketemu langsung. Iya, makasih banyak, Pak. Oke semuanya, jadi aku memang hadir hari ini tuh untuk melihat kelanjutan dari kasusnya Nikita Mirzani yang udah sekian bulan ya, tapi sebelum itu udah ada kan, sebelum 3 bulan ditahan juga tuh udah yang rame banget. Lalu ini ada satu perubahan dari kasus yang mana pidana, terus sekarang kita malah mengajukan gugatan perdata yaitu Wan Prestasi kan untuk sang dokter gitu ya, dokter kecantikan. Jadi aku pengen tahu banget nih bagaimana nanti gugatan kita bisa diterima kah atau bagaimana. Dan tadi kan kita udah dengar juga dari Bang Fahmi ya bahwa nanti pembacaannya semua itu yang lengkap itu kan yang memang kita tunggu-tunggu, karena selama ini kita hanya mendapatkan informasi kan dari sosmed gitu kan. Nah ini kan langsung gitu loh, kita dengar langsung, jadi nggak cuma kayak katanya gitu, katanya gini, tapi ini langsung kita dengerin. Insya Allah sih berharap yang terbaik sih buat kita sih, amin. Ini adalah pengacara kota, pengacara kampung. Kampung. Di sini, Abi. Ganteng lo aslinya. Ganteng lo. Abangku, aku temannya Bang Indra tadi dari Bidang. Iya, sama Indra. Iya, sampaikan. Abang mau tanya. Siap. Kan hari ini tanggal 28 sidang Wan Prestasi. Iya. Abang yang ganteng kodakan sendiri mana istrinya? Apa Pak? Kode-kode. Oke, iya. Bapak jangan kode. Regina. Iya, ditunggu sama itu. Saya tuh nggak ditunggu. Iya. Aku mah. Jangan umum. Iya. Ya Bang, kenapa nggak datang Bang? Kan dikuasakan. Oh dikuasakan sama Abang. Oh Iya, siap ya siap. Abang. Makasih ya. Wah Bang Baju Jo. Baju Jo permasalahan juga Baju Jo ya. Baju Jo ngode-ngode. Baju Jo sekarang lagi meresahkan saya. Di tengah kasus hukum yang sedang dihadapi ibunya, Laura Mizani alias Loli merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Meskipun masih mendekam di tahanan, Nikita tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada putrinya melalui unggahan di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Nikita menuliskan pesan haru untuk Loli, menyatakan bahwa dirinya akan selalu ada untuk
untuk putrinya dan berharap Loli tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Ini Loli berulang tahun, yang itu tadi pagi juga aku melihat VT-nya Nikita Mirzani adalah dia merindukan seorang bapaknya. Ada VT-nya dia merindukan seorang bapaknya. Ya namanya anak ya. Aduh mampus gue. Nangis deh kalau ngomong. Namanya anak ya, di saat dia lagi dalam masa begini, dalam masa genting begini, dalam masa ditahan 90 hari tanpa kepastian, di sini dia mengingat bapaknya yang udah nggak ada. Aku tadi pagi sedih melihat VT-nya Nikmir bahwa dia seperti membutuhkan banget seorang bapaknya. Sehingga Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Maizani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa, hari ini yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang tua. Orangnya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai, masih dalam proses. Sementara itu, kuasa hukum Reza Gladys turut memberikan tanggapan terkait status Nikita Mirzani. Ia menyatakan bahwa masalah P21 merupakan bagian dari proses Kejaksaan DKI Jakarta dan menjadi hak mereka untuk menentukan apakah berkas perkara sudah lengkap atau masih perlu dilengkapi. Jika penyidik belum memenuhi semua petunjuk yang diberikan oleh jaksa, maka berkas tidak bisa naik ke tahap penyidikan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun, masa penahanan Nikita Mirzani kemungkinan besar akan diperpanjang hingga 2 Juli 2025 jika berkas perkara belum dinyatakan lengkap. Senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya Kejaksaan Tinggi ya, proses Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya, kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya. Ya. Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. Ya, ada petunjuk yang sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan. Tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Bahkan tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan? Itu aja mungkin. Jadi begini, saya tambahan ya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni, akan diperpanjang 2 Juli gitu, seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu.